Masyarakat Kampung Kayu Batu umumnya adalah penduduk asli Papua yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat mereka. Kampung Kayu Batu juga terkenal dengan budaya dan tradisi khas Papua yang sangat kental. Adat istiadat menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Masyarakat di sana masih melaksanakan berbagai tradisi yang mencerminkan kekayaan budaya Papua. Tarian tradisional di Kampung Kayu Batu menjadi bagian integral dari upacara adat. Tarian ini biasanya menggambarkan cerita tentang kehidupan sehari-hari, mitos, atau pertempuran yang berhubungan dengan kisah leluhur. Gerakan tarian umumnya ekspresif dan kuat, dengan diiringi musik tradisional yang menggunakan alat-alat musik khas Papua seperti tifa atau drum tradisional dan alat musik lainnya. Di Kampung Kayu Batu, sebuah tempat yang kaya akan budaya Papua, satu nama telah menjadi simbol perjuangan dalam menjaga tarian adat. Nicholas Makanuai. Di tengah arus modernisasi yang kian berkembang, Nicholas berjuang untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup di hati generasi muda. Resa, anjir tak pokoknya kat terus ya. Anjir, fugwe, jerasa terus bang. Ini sebut apa? Fugwe, fugwere. Ini fugwere ya. Fugwere sebelah dengan sebelah, ya. Itu pakai. Anjir, usah. Ya kerja, kita. Jadi fata maksuh tuh. Ya fata sama suhu tuh, non, ya kerja. Kayu Batu, kampung yang masih melestarikan tradisi adatnya, tempat di mana kehidupan sederhana masih terjalin erat dengan warisan leluhur. Namun bagi Nicholas Makanuai, mempertahankan budaya ini tidaklah mudah. Ia harus melibatkan generasi muda, anak-anak yang lebih tertarik pada dunia luar, agar mereka bisa menjaga tradisi ini. Nah ini apanya? Sokorji. Biasa sokorji kalau gantung biasa di sebelah mana? Sebelah kiri. Nicholas Makanuai sebagai tokoh yang dihormati di Kampung Kayu Batu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta adat istiadat yang ada di komunitas tersebut, khususnya dalam hal tarian adat. Sejak muda, Nicholas sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap tradisi lokal, dan seiring berjalannya waktu, ia menjadi salah satu figur yang dianggap sebagai penjaga warisan budaya Kampung Kayu Batu. Ia memahami bahwa tarian adat bukan hanya sekedar hiburan atau bentuk ekspresi, tetapi merupakan bagian dari identitas budaya yang syarat dengan makna spiritual dan sejarah leluhur. Terus gantung dia di dinding supaya dia aman, supaya kalau kita mau dansa kemana-mana, kamu dapat undangan di mana, barang pribadi.
Nikola sadar bahwa untuk melestarikan budaya ini, ia harus melibatkan anak-anak muda. Dengan sabar dan penuh semangat, ia mengajarkan mereka langkah demi langkah, mengajarkan bahwa tarian adat ini bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari identitas mereka. Ia tidak hanya mengajarkan gerakan tarian, tetapi juga mengajarkan filosofi yang terkandung dalam setiap gerakan, serta hubungan antara tarian dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Nicholas juga mengerti bahwa tarian adat adalah sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara warga kampung, terutama dalam acara-acara besar. Lewat keaktifannya dalam memfasilitasi dan melestarikan tarian adat, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan budaya Papua di kalangan generasi muda. Sebagai seorang tokoh, Nicholas menyadari bahwa budaya yang hidup adalah budaya yang terus berkembang. Dan dengan cara ini, ia memastikan bahwa tarian adat Kampung Kayu Batu tetap relevan dan dihargai oleh setiap generasi. Tarian adat itu merupakan kelengkapan dan kebesaran dari kedudukan seorang Andoafi. Jadi seluruh masyarakat adat itu dia diwajibkan oleh orang tua untuk mengetahui. Oleh karena itu sebagai generasi di atas di generasi di bawah yang baru berkembang, itu kami diajarkan untuk ketika orang tua tidak ada, kamilah yang harus meneruskan. Karena itu satu kebesaran yang tidak boleh hilang. Karena di mana kami di Jayapura pada khususnya kota Jayapura yang di dalamnya ada beberapa 10 kampung adat, tarian adat itu tidak boleh hilang. Wajib dipelihara, wajib dijaga dan wajib dilestarikan. Karena di situ ada Andoafi, ada para adat dan seluruh tatanan adat itu dia berlangsung di dalam kampung itu. Oleh karena itu tarian adat itu dia merupakan hal yang penting sekali dan tidak bisa diabaikan. Ya, karena itu dia bagian yang lengkap kalau dia dilestarikan lalu kemudian dia dipertahankan untuk menjadi kelengkapan dan kebesaran bagi kedudukan seorang Andoafi di kampung itu. Jadi goyang begini ke sana, balik lagi dari luar. Dengan dedikasi yang tulus, Nicholas Makanuai tidak hanya menjadi pemimpin dalam arti formal, tetapi juga sebagai penggerak yang memelihara keberlanjutan tradisi. Melalui usaha dan peran aktifnya, tarian adat Kampung Kayu Batu terus menjadi simbol kekuatan budaya, memperkokoh jati diri masyarakat, dan menghubungkan mereka dengan akar leluhur yang telah lama ada. Nicholas Makanuai sebagai tokoh yang dihormati di Kampung Kayu Batu bukan hanya dikenal karena kepemimpinannya dalam aspek sosial dan keagamaan, tetapi juga karena komitmennya yang luar biasa dalam melestarikan budaya dan adat istiadat, terutama yang berkaitan dengan tarian adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Kampung Kayu Batu yang terletak di wilayah Pegunungan Jayapura, dan salah satu elemen penting dalam budaya tersebut adalah tarian adat yang syarat akan makna spiritual, sejarah, serta filosofi kehidupan. Setiap latihan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan penampilan yang baik, tetapi juga untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya lokal. Ia mengajak anak-anak muda untuk memahami
pentingnya tarian adat dalam membangun identitas mereka sebagai orang Papua. Tantangan terbesar yang dihadapi Nicholas adalah bagaimana membuat anak-anak muda merasa bahwa tarian adat memiliki relevansi dalam kehidupan mereka. Kita dulu bikin apa? Lo dengan Pepe bikin? Main HP bikin apa di situ? Main game. Main game? Wah, baru tiap hari kamu main begitu saja, terhadap kegiatan lain. Kita di kampung ini, gadget itu sesuatu yang anak-anak tidak bisa abaikan, dan itu kebutuhan daripada anak-anak itu sendiri. Karena gadget ini juga merupakan informasi yang wajib mereka ketahui, karena dalam proses belajar mengajar juga mereka pakai itu di sekolah. Tetapi hal yang menjadi kekuatan bagi saya bahwa saya harus punya kedekatan yang lebih untuk memberikan pemahaman, dalam arti bahwa kedekatan saya itu, saya tidak hadir sebagai guru, saya hadir sebagai kakak. Untuk bagaimana memberikan kedekatan saya terhadap mereka untuk memberi motivasi kalau tarian adat di kampung ini dia tidak boleh hilang. Oleh karena itu trik saya untuk mengajarkan kepada anak-anak ini, saya dari anak kecil-kecil saya sudah bawa mereka. Tanpa mereka terlalu berkembang dengan gadget dan digitalisasi yang begitu cepat untuk hadir di kota Jayapura terutama. Karena Kampung Kayu Batu ini kita tahu bahwa dia ada di tengah-tengah kota Jayapura. Sehingga perkembangan seperti begitu sebagai seorang pembina atau pengasuh atau kakak daripada adik-adik yang saya bina ini, itu saya tidak bisa melarang. Cuman bagaimana saya membawa diri hadir, saya tidak hadir sebagai pelatih dalam arti dengan otoritas saya, kekuatan saya, tetapi saya hadir untuk bagaimana saya memberikan edukasi untuk masyarakat atau adik-adik saya bahwa kita boleh ikut perkembangan digitalisasi, tapi kita kampung ini kita tidak boleh lupa bahwa di dalamnya itu ada tari-tarian yang harus kita lestarikan. Karena tarian itu dia bukan hanya tarian saja, tapi di dalam situ ada nilai-nilai yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa menyanyi dalam situasi duka, bagaimana kita menyanyi dalam situasi sukacita, bagaimana kita sedang ada membangun, itu dia punya bagian-bagian itu ada, kekhususan dalam sebuah tarian itu. Jam 3, kita main game tapi kami ingat sebentar kita latihan. Oh iya, Ma. Sungguh luar biasa. Termasuk saya orang yang pernah ikut dalam ini juga. Dari tahun 99 sudah ikut. Jadi sekarang generasi yang sekarang yang naik kecil-kecil. Kami yang orang awal, Mama sekarang orang ikut. Jadi masyarakat ini sangat mendukung sekali. Luar biasa. Jadi di kampung ini orang tua-tua mau supaya anak-anak juga mereka harus tahu tradisi adat yang di Kampung Kayu Batu supaya jangan hilang. Jadi, orang tua-tua yang punya anak-anak mereka mendukung sekali. Harapan Mama ke depan supaya anak-anak ini bisa tahu, generasi yang naik ini mereka bisa tahu dan kenal budaya mereka. Oh, kami ada di dalam kampung ini, kami juga harus tahu budaya kami seperti apa. Supaya jangan habis di orang tua, tapi anak-anak juga harus tahu ke depan, generasi mereka harus tahu. Dan budaya ini dari orang tua datang ke kami, kami harus ke anak-anak. Jadi tidak mungkin budaya dia hilang. Ketika orang luar datang tanya, kamu punya budaya? Ada, kami punya budaya. Kami tunjukkan.
Meski tantangan datang silih berganti, Nicholas tidak pernah menyerah. Dengan semangat dan komitmen, ia terus berjuang untuk memastikan bahwa tarian adat ini tidak hanya bertahan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak muda di Kampung Kayu Batu. Nicholas percaya bahwa dengan melibatkan generasi muda, tarian adat ini akan terus hidup dan berkembang menjadi simbol kebanggaan yang tak ternilai harganya. Dengan segala usaha dan kreativitasnya, Nicholas Makenuai berharap bahwa suatu hari nanti tarian adat Kampung Kayu Batu akan tetap hidup di hati anak-anak muda, tidak hanya sebagai tradisi yang diwariskan oleh leluhur, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang kuat yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Dengan hadirnya modernisasi, terutama digitalisasi yang mempengaruhi totalitas kehidupan anak-anak zaman sekarang, harapan saya bahwa bahagian itu dia merupakan hal yang tidak terpisahkan. Tetapi budaya, adat budaya itu harus kita pegang karena kalau kita tidak memahami adat budaya, tentu kita akan tergerus atau kita terpinggirkan dengan harus modernisasi yang sedang berkembang cukup pesat. Jadi harapan saya terhadap anak-anak muda di seluruh Papua, tapi juga di khusus kami di Kampung Kayu Batu, boleh pegang HP dan jangan mengikuti arus digitalisasi, tetapi jangan lupa bahwa kita ada punya adat budaya yang patut kita pelihara dan kita lestarikan. Harapan saya bahwa generasi ini mereka sudah belajar, tetapi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan, event-event yang resmi dilakukan oleh pemerintah kota, tentu kami juga mengalami kesulitan karena kami tidak akan bisa tampil sendiri tanpa orang dari luar atau tanpa kami tampil di luar untuk orang bisa menyaksikan bahwa apa yang kami upayakan itu ada. Nah, harapan saya itu supaya pemerintah kota giat untuk melakukan event-event besar. Terutama kami tari tradisi itu dia tidak tampil hanya 2-3 orang. Dia akan nampak kearifan lokal dan dia punya gembahnya itu di atas 20-30 orang. Sehingga nampaklah apa yang saya latih selama ini, mereka bisa tampil di depan masyarakat umum untuk komunitas saya ini bisa terpakai di dunia luar, tapi juga tetap ada di kami di kampung ini. Dukungan dari pemerintah kampung sangat 100% mendukung kami dengan anggaran yang tersedia untuk kami terus melatih anak-anak, dengan kami terus melakukan berbagai persiapan terutama busana untuk dipersiapkan dalam semua event yang kelak kami ikuti nanti. Tarian adat bukan hanya sekedar teknik atau gerakan tubuh, tetapi merupakan ruang untuk berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat ikatan sosial di antara sesama anggota komunitas. Nicholas berusaha menumbuhkan kesadaran bahwa tarian ini adalah milik bersama yang hanya bisa terus hidup apabila diwariskan dan juga dijaga oleh setiap generasi. Dengan segala upaya dan kreativitas yang dimilikinya, Nicholas Makenuai bertekad agar tarian adat Kampung Kayu Batu tidak hanya tetap hidup, tetapi juga berkembang menjadi simbol identitas budaya yang semakin kuat. Ia ingin generasi muda tidak hanya melihat tarian ini sebagai suatu kewajiban budaya yang harus dijaga, tetapi sebagai bagian dari jati diri mereka yang harus dihargai dan dirayakan. Sebagai seorang pemimpin, Nicholas percaya bahwa dengan cara inilah tradisi ini akan bertahan lama, tetap relevan, dan bisa memberikan makna yang lebih dalam kehidupan mereka di tengah perubahan zaman yang terus berjalan.